Mentor Orientasi P3K dan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Perumahan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar. Marilah acara seminar pada siang hari ini kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, acara inti, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Ratnawati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Surni SPD MPD selaku Mentor Orientasi P3K dan Kepala Sekolah SD Negeri Perumahan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar di SD Negeri Perumahan. Perkenalkan, saya Eka Ratnawati. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K tahun 2024. Sedikit profil tentang saya, yaitu nama Eka Ratnawati, tempat tanggal lahir Karanganyar 30 Agustus 1989, alamat Ngemplak Kartosuro, jabatan guru kelas dan unit kerja SD Negeri Perumahan Surakarta. Di sini bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat. Latar belakang dari kegiatan orientasi P3K ini yaitu orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Dan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dan dasar bagi peserta P3K. Maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu maksud dilaksanakannya kegiatan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta yaitu yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Dan yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Yang selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu selama 17 hari terhitung dari tanggal 9 sampai dengan 30 September 2024 yang bertempat di SD Negeri Perumahan. Untuk bab 2 yaitu nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Di sini akan membahas visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk bab 3 ini yang akan dipelajari adalah nilai dan etika organisasi. Di sini yang akan dibahas adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang mempunyai visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Berikutnya yaitu satuan unit kerja. Kebetulan saya di SD Negeri Perumahan. Di sini mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, terampil, berwawasan luas dan peduli lingkungan berdasarkan semangat Pancasila. Dengan memiliki misi yang pertama yaitu menjadikan guru sebagai model pembelajaran yang menjadi contoh inspiratif bagi peserta didik. Yang kedua, mengamalkan ibadah sesuai perintah agama. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur, adil dan mandiri dalam tindakan. Yang keempat, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Yang kelima, membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah. Yang keenam, menumbuh kembangkan potensi kreativitas peserta didik. Yang ketujuh, mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Yang kedelapan, mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global. Yang kesembilan, memupuk budaya peduli dan rasa simpati terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. Bab 4 yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Di sini saya mengusung beberapa isu. Yang pertama yaitu kurangnya minat belajar peserta didik kelas 5 dalam pembelajaran IPAS di SD Negeri Bromantakan. Yang kedua, kurangnya metode pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Bromantakan. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya metode pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Bromantakan. Gagasan yang saya angkat yaitu meningkatkan hasil belajar IPAS pada materi sifat-sifat cahaya melalui metode pembelajaran eksperimen pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Bromantakan. Dan ini ada rencana kerja menengah di tahun pertama, yaitu kegiatannya menentukan metode pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran IPAS. Hasil yang ingin saya capai yaitu ditemukannya metode pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran IPAS, sesuai dengan kontribusi, visi dan misi, yaitu kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta yang sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Bromantakan yaitu mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global. Rencana di tahun kedua, kegiatan yang pertama yaitu membuat media pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik.
Yang kedua, membuat alat peraga untuk media pembelajaran. Hasil yang ingin saya capai yaitu yang pertama, terciptanya media pembelajaran IPAS yang menarik bagi peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik tertarik dan mulai menyukai mata pelajaran IPAS. Kontribusinya yaitu kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Berumantangan, yaitu mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Untuk tahun yang ketiga, kegiatan yang ingin saya laksanakan yaitu mengeksplorasi minat peserta didik di bidang IPAS dengan berkompetisi. Hasil yang ingin saya capai nantinya yaitu mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai lomba-lomba. Kontribusinya selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan sesuai dengan misi SD kita, yaitu menumbuh kembangkan potensi kreativitas siswa. Untuk tahun yang keempat, kegiatan yang ingin saya capai yaitu mempublikasikan pembelajaran melalui praktek baik. Hasil yang ingin saya capai mempublikasikannya ke komunitas, misalnya di komunitas kelompok kerja guru atau KKG, atau mungkin bahkan ke komunitas belajar. Kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Berumantangan, yaitu menjadikan guru sebagai model belajar yang menjadi contoh inspiratif bagi siswa. Di tahun yang terakhir atau tahun kelima, kegiatan yang ingin saya lakukan yaitu membentuk IPAS Club atau IPAS Community di kelas 5 agar menjadi sarana untuk membina peserta didik yang memiliki kelebihan dalam bidang IPAS. Hasilnya yaitu nanti insya Allah akan terbentuk IPAS Club. Dan ini kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Berumantangan, yaitu mengasah kemampuan kognitif, psikomotor, afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Bab 5 yaitu kesimpulan. Dengan dilakukannya inovasi pada metode dan media pembelajaran IPAS serta ditambahkannya sarana dan prasarana yang mendukung, harapannya peserta didik dapat memahami materi IPAS lebih mudah. Dengan demikian, minat belajar peserta didik pada materi IPAS dapat meningkat. Selain itu, proses kegiatan pembelajaran di kelas pun menjadi lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. Dengan meningkatnya minat belajar, diharapkan juga ada peningkatan pada hasil belajar peserta didik. Saran yang pertama yaitu bagi sesama pendidik diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang kedua, bagi kepala sekolah dapat melaksanakan bimbingan, arahan, evaluasi, serta kinerja pegawai khususnya ASN P3K. Yang ketiga, bagi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dapat mendukung ASN P3K agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surakarta. Dan bagi pemerintah Kota Surakarta yaitu dapat mendukung dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kinerja ASN P3K di Kota Surakarta. Terima kasih, demikian paparan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada saran, masukan, kritik, atau bahkan pertanyaan, silakan. Beri aplaus yang meriah dulu untuk Ibu Eka Ratnawati. Ya, paparan yang begitu jelas oleh Ibu Eka Ratnawati. Setelah itu monggo bila ada masukan ataupun tanggapan ataupun kritikan yang bersifat membangun, kami persilakan, monggo. Mungkin yang mau mengajukan tanggapan bisa maju ke depan, monggo.
Terima kasih kepada Bu Eka yang sudah memberikan pemaparan dan hasil orientasi kali ini dapat meningkatkan semangat kerjanya dan dapat dibagikan kepada teman-teman semuanya. Terutama tadi untuk kita bisa menjadi lebih tahu ya visi misi Kota Surakarta, kemudian visi misi sudah dibermantakan kembali diingatkan di sini. Terima kasih. Yang ingin saya tanggapi di sini adalah untuk memotivasi ya, memotivasi itu perlu sekali untuk dipraktekkan supaya apa ketika anak-anak itu kalau melakukan itu lebih paham daripada hanya mendengar dan melihat. Nah, di sini tadi yang diangkat adalah sifat-sifat cahaya. Padahal sifat cahaya itu banyak sekali. Apakah sudah ada perencanaan yang manakah yang akan diberikan penanganannya? Begitu saja Bu Eka. Dan tadi untuk yang tahap keempat adalah mempublikasikan di KKG. Semoga nanti ini menjadi satu pelajaran yang nanti siap kita bawa di Kombel Jombro Pedas. Itu tadi ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Zurni, terima kasih atas masukannya dan tanggapannya. Untuk materi IPA sebetulnya saya ambil tadi adalah sifat-sifat cahaya. Itu memang ada beberapa rencana mungkin yang akan saya praktekkan itu adalah yang cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dibiaskan. Memang hampir semua itu bisa dipraktekkan Ibu. Jadi hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana saja. Kemarin sudah ada bayangan sedikit sama anak-anak. Memang kebetulan nanti untuk kedepannya akan kami praktekkan, karena kalau hanya materi itu anak-anak memang susah sekali nyantolnya gitu. Jadi insya Allah nanti kedepannya selain dengan eksperimen juga ada kemarin dengan sedikit menyisipkan lagu-lagu itu aja. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Ibu Soni. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau cukup? Cukup, ya. Terima kasih. Materi telah disampaikan oleh Ibu Eka Ratnawati. Boleh saya garis besarkan tadi untuk visi misi dari SD Negeri Purwomantakan, Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sinkron, seiring, sejalan untuk mewujudkan terwujudnya layanan yang bermutu dan paripurna. Demikian paparan yang telah disampaikan sudah berakhir. Marilah acara kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Sebagai moderator, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.